Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Alasan Melempari Yesus, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 10 ayat 31 dan 33. Sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin saja kita pernah menonton di media sosial seperti YouTube, media X, Instagram, podcast atau reel di Facebook, WhatsApp atau Telegram. Kesaksian melalui media televisi bahwa orang-orang Kristen memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan, Anak Allah yang hidup. Di sisi lain, kita bisa menemukan juga ada sekelompok orang atau orang tertentu mengatakan apa yang baru saja kita dengar dalam pembacaan firman pada hari ini. Yesus itu hanyalah seorang manusia. Bisa-bisanya ia mengaku sebagai anak Allah. Orang-orang Kristen itu telah mempersekutukan Allah dan manusia. Apa yang terjadi dalam lingkup terbatas di kalangan orang Yahudi dewasa ini dapat ditemukan secara meluas karena kemajuan teknologi. Saudara-saudari terkasih, penolakan akan kealahan Yesus itu menjadi awal kekacauan yang terjadi di berbagai belahan dunia. Bahkan di negeri kita sendiri masih ada sekelompok orang yang menolak kehadiran orang-orang yang percaya kepada Yesus, membubarkan ibadahnya karena alasan ini. Orang Kristiani menyembah manusia Yesus sebagai Tuhan dan Allah mereka. Persekusi, pembakaran rumah ibadat, pembunuhan para imam dan pendeta masih terjadi sampai hari ini. Alasannya cuma satu, karena kita percaya kepada Yesus sebagai anak Allah dan juru selamat dunia. Itulah iman kita. Itulah yang membuat kita tetap berdiri tegak dan bangga menjadi milik Tuhan Yesus. Apa yang dialami oleh Yesus, itulah yang kita akan hadapi. Bukankah Tuhan Yesus sendiri pernah berfirman, "Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang bertahan sampai pada kesudahannya akan diselamatkan." Matius bab 10 ayat 22. Saudara-saudari terkasih, sekalipun Tuhan Yesus sudah dengan sabar menjelaskan kepada orang-orang yang membenci dan menolaknya, yaitu orang-orang Yahudi, khususnya para ahli Taurat dan kaum Farisi, supaya mereka melihat
sekurang-kurangnya apa saja yang sudah Yesus lakukan di tengah-tengah mereka. Mujizat, penggandaan roti, penyembuhan orang sakit, dan pembangkitan orang yang sudah mati tidak menarik perhatian orang-orang Yahudi ini, dan mereka tidak mempedulikannya. Mereka tidak bisa menerima satu hal ini. Yesus mengatakan bahwa Ia adalah anak Allah dan bahwa Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes bab 10 ayat 30. Itu artinya bahwa Yesus sedang memproklamasikan dirinya sebagai Allah. Ia bukan saja seorang manusia, Ia adalah Allah yang turun ke dunia dan menjadi salah seorang dari antara kita. Ia adalah 100% Allah dan 100% manusia. Maka tepatlah apa yang mereka katakan kepada Yesus ini. Bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirinya dengan Allah. Ya, Yesus dikatakan telah menghujat Allah dan menyamakan dirinya dengan Allah. Namun, tidak semua orang tidak berkenan. Inilah catatan penginjil Yohanes. Dan banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi orang yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini adalah benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Dan sekarang ini, di sini, dan di tempat lain, banyak orang percaya kepada Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itulah kita. Betul? Saudara-saudari terkasih, dunia yang semakin maju dalam bidang teknologi serta hingar-bingar yang ada di sekeliling kita dan kejadian penolakan dan kebencian yang masih nyata terjadi, janganlah itu menggentarkan hati kita. Dan jangan pula kita melepaskan apa yang menjadi warisan gereja para rasul yang telah mengalami Yesus secara langsung. Kepada mereka Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Lukas bab 10 ayat 23. Tetapi ia juga berfirman kepada Thomas Didimus, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes bab 20 ayat 29. Jadi, janganlah kita berkecil hati, melainkan marilah kita berbahagia karena dianugerahi iman untuk menerima Yesus sebagai anak Allah. Ia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tetaplah setia kepadanya. Apakah aku gentar dan mengundurkan diri untuk mengakui Yesus karena dibenci? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami kekuatan iman untuk bertahan dan mengakui Yesus sebagai anak-Mu yang Kau kasihi
yang hanya kepadanya sajalah kami harus mendengarkan. Tambahkan iman kami kepada Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.